Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 3A yang soleh-soleha. Bagaimanakah kabar hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat. Anak-anak, hari ini kita melanjutkan kembali ya materi tematika subtema 1 benda di sekitarku, pembelajaran ketiga dan pembelajaran keempat. Silahkan dibuka bukunya ya, di buku siswa halaman 20, sedangkan di buku MPA ada di halaman 9. Materi yang akan kita pelajari pada hari ini diantaranya: yang pertama, benda terbuat dari kertas. Kedua, pola irama lagu. Ketiga, satuan panjang. Dan yang keempat, benda terbuat dari plastik. Sudah siap anak-anak? Mari kita buka pertemuan pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran yang ketiga, materi yang pertama, benda terbuat dari kertas. Anak-anak, kertas dapat dibuat menjadi banyak benda. Bisa dibuat menjadi buku tulis, tisu, kardus, uang, juga bisa koran dan majalah. Semua tadi adalah terbuat dari kertas. Kita lihat bahan dasar kertas itu apa anak-anak? Ya, bahan dasar kertas adalah kayu. Kita lihat ya. Kertas dibuat di pabrik secara bertahap. Yang pertama, kayu-kayu besar dipotong-potong hingga sebesar korek api. 2. Kemudian kayu dipanaskan hingga lunak seperti bubur, dan bubur ini yang disebut pulp atau bubur kertas. Yang ketiga, selanjutnya pulp diberi warna dan disaring hingga tidak mengandung air. Pulp yang kering meninggalkan ampas. Ampas itu berupa serat selulosa yang saling terkait. 4. Serat selulosa itu digiling hingga pipih seukuran kertas yang diinginkan. 5. 1 ton kertas setara dengan 17 batang pohon. 1 ton kertas daur ulang dapat menghemat energi kurang lebih 60% dan 50% air yang terbuang pada saat pengolahan kertas baru. 6. Dengan menggunakan 200 ton kertas daur ulang per tahun, kita dapat menghemat 3.700 pohon. Membakar sampah tidak menyelesaikan masalah karena dapat menimbulkan polusi yang lain, apalagi kalau di dalamnya terdapat limbah B3, yaitu bahan beracun berbahaya. Selanjutnya adalah kita buka halaman 23. Dan di buku MPA ada di halaman 10. Kita belajar pola irama. Kita lihat di dalam video ya anak-anak. Alat musik ada yang dibuat dari bahan kulit, tembaga, bambu,
maupun kayu. Gendang contoh alat musik yang terbuat dari kulit hewan. Kolintang terbuat dari kayu. Angklung terbuat dari bahan bambu. Gendang merupakan alat musik tradisional yang dimainkan dengan cara dipukul dengan telapak tangan. Kolintang merupakan alat musik Minahasa yang dimainkan dengan cara dipukul menggunakan benda. Angklung, alat musik tradisional dari Sunda yang terbuat dari bahan bambu. Masih banyak lagi ya bahan yang digunakan untuk membuat alat musik. Selanjutnya adalah alat ukur panjang. Bisa dilihat ya anak-anak di dalam buku teks di halaman 25 ya. Bisa dilihat di bukunya. Tinggi setiap pohon berbeda-beda. Ada pohon yang tinggi dan ada pohon yang sedang dan pendek. Begitu pula ya juga dengan tinggi badan manusia anak-anak. Tinggi badanmu pasti berbeda dengan tinggi badan temanmu. Nah, dalam pembelajaran sebelumnya ya anak-anak, kalian telah mengenal alat ukur panjang. Nah, kemarin di rumah anak-anak sudah belajar bagaimana mengukur panjang benda di sekitar kalian. Ada yang mengukur meja, ada yang mengukur televisi, ada yang mengukur buku, dan lain-lain. Nah, kita lihat ya anak-anak dalam buku teks halaman 25. Di sini ada satu jenis meteran ya yang digunakan untuk mengukur suatu benda. Nah, kita lihat yang pertama, bisa dilihat di buku ya anak-anak di halaman 25. Yang pertama adalah meteran roll. Meteran roll ini biasanya digunakan untuk mengukur panjang suatu benda yang panjangnya lebih dari 10 meter ya anak-anak. Nah, yang itu biasanya untuk mengukur jalan atau yang mengukur panjang luas, panjang tanah ya. Nah, atau di sawah diukur pakai meteran roll yang bisa mengukur panjang yang banyak, sehingga harus menggunakan alat tertentu seperti meteran roll. Yang kedua adalah meteran saku. Meteran saku ini biasa ya anak-anak digunakan oleh para tukang bangunan ya, untuk mengukur misalnya untuk memotong besi. Nah, digunakan berapa kebutuhannya, ataupun mengukur panjang dinding ataupun mengukur panjang kayu dan sebagainya. Nah, yang ketiga ada meteran pita. Nah, meteran pita ini biasa digunakan untuk mengukur ketika anak-anak sedang menjahit baju ya. Nah, biasanya diukur badan kalian, berapa panjangnya, berapa lengan kalian. Nah, dan juga untuk mengukur kain. Jelas ya anak-anak. Jadi setiap meteran itu mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Jadi tergantung kegunaannya. Nah, ketika kalian mengukur misalnya buku tulis, berarti cukup menggunakan penggaris. Nah, dengan satuan baku, yaitu dengan ukuran sentimeter. Lanjutkan ya untuk materi selanjutnya.
Coba silakan dibuka bukunya di halaman, kita masuk pembelajaran yang kedua. Nah, benda dari plastik. Bisa kita lihat di contoh ya anak-anak. Ada ember, ada gayung, ada sendok, piring, dan sendok sayur. Anak-anak, dari benda-benda yang disebutkan Pak Hamzah tadi adalah benda yang terbuat dari plastik. Jadi, plastik merupakan bahan yang murah dan tahan lama. Dan perlu anak-anak ketahui, bahan plastik bersifat tidak tembus air atau tidak menyerap air. Selain itu, plastik mudah dibentuk dan ringan. Itulah sebabnya plastik dapat dibuat menjadi berbagai benda. Nah, kita lihat ya, di sini biasanya anak-anak pernah lihat punya botol minuman. Coba dicek di bagian bawah. Nah, itu ada logo. Nah, seperti yang ada di video ya. Nah, ada lambang reduce, reuse, dan recycle. Nah, di sini Pak Hamzah jelaskan reduce itu apa, reuse apa, dan recycle itu apa. Kita lihat yang pertama. Reduce. Anak-anak, reduce itu adalah mengurangi penggunaan plastik. Misalkan ya, ketika kalian belanja, sebaiknya membawa tas belanja sendiri. Nah, jadi di swalayan itu sudah tidak menyediakan plastik. Anak-anak harus membawa kantong belanja sendiri. Itu namanya reduce ya. Yang kedua adalah reuse. Nah, reuse itu apa anak-anak? Ya, reuse adalah pemanfaatan kembali sampah plastik. Maksudnya bagaimana? Nah, maksudnya misalnya ini ya, ada botol plastik dimanfaatkan untuk membuat pot bunga. Nah, misalnya ada botol aqua. Nah, itu kamu gunakan. Setelah jangan dibuang, dipotong, nanti dibuat menjadi pot bunga. Nah, itu namanya reuse. Nah, memanfaatkan kembali sampah plastik. Dan yang ketiga adalah recycle. Nah, recycle itu apa? Nah, recycle itu mendaur ulang sampah plastik. Jadi biasanya kalau yang recycle ini ya anak-anak, proses ini dilakukan di pabrik. Sampah plastik itu diolah sehingga dapat dimanfaatkan kembali. Jelas ya anak-anak? Nah, bisa kalian lihat di buku tema ya, di halaman 30. Nah, itu kamu garis bawahi ya anak-anak. Ada reduce, ada reuse, dan recycle. Nah, sudah ada pengertiannya, tinggal kamu garis bawahi. Dan selanjutnya adalah anak-anak bisa baca ya, di halaman 29 itu ada beberapa macam nama benda. Nah, bagaimana benda-benda tersebut ini membutuhkan waktu yang diperlukan untuk terurai secara alami. Bisa anak-anak lihat ya, di halaman 29 kita lihat ini misalnya tisu toilet. Nah, ini membutuhkan waktu 2-4 minggu terurai secara alami. Nah, kita lihat yang nomor 2 juga, itu ada kulit jeruk dan pisang ataupun sayuran. Ini membutuhkan waktu 2-5 minggu. Dan seterusnya bisa anak-anak baca ya di halaman 29. Nah, sini sudah dijelaskan ya, sudah ada keterangannya antara reduce, reuse, dan recycle. Alhamdulillah untuk materi pada hari ini ya anak-anak sudah selesai. Nah, sebagai evaluasi pada hari ini,
Nah, setelah membaca teks kertas di sekitar kita halaman 20 ya. Anak-anak, coba sekarang carilah arti kata berikut dengan tepat. Kalian dapat mencari di internet atau mencari di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, ada 14 kata. 1 ampas, 2 ayat, 3 bahan, 4 bubur, 5 kardus, 6 kayu, 7 kertas, 8 koran, 9 lunak, 10 menyerap, 11 pulp, 12 selulosa, 13 serat, dan 14 tisu. Nah, silakan dicari arti kata tersebut. Jelas anak-anak? Alhamdulillah ya, mari kita tutup pertemuan pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.